Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan di hari ini saya akan mempresentasikan tugas 2.1a.8 yaitu tentang koneksi antar materi. Pada modul 2.1 ini akan membahas tentang koneksi antar materi pada pembelajaran berdiferensiasi. Saya atas nama Muslimin MPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari instansi SMK Negeri 1 Pinang. Perkenalan, saya Muslimin CGP angkatan 10 yang terhormat Bapak Krisno Adi MPD selaku fasilitator dan yang saya hormati Bapak Yunis Rahman MPD selaku pengajar praktik. Koneksi antar materi. Menurut Arthur Auderheid mengemukakan bahwa semua pengetahuan itu terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Pembelajaran berdiferensiasi. Usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan kebutuhan belajar individu setiap murid. Hal ini dikemukakan oleh Tomlinson tahun 2001. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid tersebut. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan di kelas? Yang pertama, kita bisa menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, baik kognitif dan non-kognitif. Berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang kelima, kita bisa melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan tentunya sesuai dengan kebutuhan murid. Di awal kita juga bisa membentuk upaya penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yaitu dengan cara-cara adanya wawancara, observasi, dan survei terhadap murid. Lanjut, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara sebagai berikut. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar. Berkaitan dengan kesiapan belajar, guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas dari murid itu sendiri, mempelajari materi, konsep, atau keterampilan yang baru. Berkaitan dengan minat belajar, hal ini guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai dengan minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk giat dan senang belajar. Sedangkan yang ketiga yaitu profil belajar. Dalam hal ini profil belajar itu memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alamiah
dan efisien tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar murid yang optimal dengan cara sebagai berikut. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Penjelasan konten. Berdiferensiasi konten yaitu guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam. Mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan dan minat serta profil dari belajar murid itu sendiri. Selanjutnya berdiferensiasi proses, yaitu guru perlu memotivasikan proses belajar agar beragam. Guru memvariasikan proses dalam pembelajaran sesuaikan dengan kebutuhan murid serta mengacu bagaimana murid itu memahami atau memaknai apa yang akan dipelajari. Sedangkan menjelaskan berdiferensiasi produk yaitu adalah guru perlu memodifikasi produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari atau proses yang telah mereka lewati. Selanjutnya, bagaimana koneksi antar materi pada pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain, pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari. Koneksi antar materi pada modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensi. Yang utama semua berpihak pada murid. Dari modul 1.1 yaitu tentang filosofis Ki Hajar Dewantoro. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Modul 1.4 yaitu budaya positif, dan yang kita lalui sekarang adalah pembelajaran berdiferensiasi. Semua merujuk pada pembelajaran yang berpihak pada murid dan akan bermuara pada profil pelajar Pancasila. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, masing-masing komponen elemen ini tidak ada yang terlewatkan. Semua saling keterkaitan dan saling membutuhkan. Koneksi antar materi, baik modul 1.1 berkaitan dengan modul 2.1, yaitu pada filosofis Ki Hajar Dewantoro, pada modul pembelajaran berdiferensiasi. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan sesuai dengan kodrat zaman yang sudah dikemukakan oleh filosofis Ki Hajar Dewantoro. Koneksi antar materi pada modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak berkaitan dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid yang reflektif, inovatif, kolaboratif, mandiri untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid itu sendiri. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan pemimpinan murid dengan menuntun murid mereka yang merdeka cara belajarnya. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Koneksi antar materi pada modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak berkaitan dengan modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi.
Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan selanjutnya, yang terakhir, koneksi antar materi pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, berkolerasi dengan modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas yang akan dilakukan terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian koneksi antar materi pada modul 1.1 berkaitan dengan 2.1, 1.2 berkaitan dengan 2.1, 1.3 berkaitan dengan 2.1, 1.4 budaya positif, dan berkaitan dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Demikian pemaparan koneksi antar materi pada modul pembelajaran berdiferensiasi 2.1. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.